Yuk, balik lagi di acara Tanya Bintang Tamu. Tanya gitu. Nah, simpel aja mas gue. Yang penting ada gokil. Bisa ada tagline-nya kan. Kali ini gue bersama kru Net TV. Net dong, Net. Oh beda ya. Bukan Beda. Net. Ini sekarang gue lagi bersama Rahmat Abibal. Ababil dong. Rahmat Ababil, gokil. Yang mendapatkan uang dari hasil orang dibacok. Enggak gitu Ya kan, dong, Red? enggak gitu. Ya kan? Bukan hasil orang dipacok, orang yang bercerita. Terus? Dengan kita mencari jalan keluar Mm. agar stop tawuran ini bisa terlaksana apa enggak. Oke, gitu. gokil. Enggak dari orang dibacok dong. Ya, jadi buat yang belum tahu, Rahmat ini adalah seorang stand up comedian. Kalau boleh tahu, lu generasi siapa sih, Matt? Regen. Oh iya, Regen gua tahu. Iya, gua satu generasi sama Regen. Kan biasa dulu ditanya Adodit atau apa ya. Oh serius, lu satu angkatan sama Regen? Satu angkatan sama Regen. Yang sering masuk itu podcast Om Deddy? Iya. Yang jadi The Sultan itu? Iya. Yang Lu kenapa nyebutin jawabnya dia? Gua biar terkesan lu ngimbangin aja, Matt. Enggak sih, gua kayaknya nggak bisa ngimbangin. Rahmat ini adalah stand up comedian Suci 5 Kompas TV ya. betul. Suci 5 Kompas TV, dia juga kemarin baru ngerilis buku STM, Sekolah Tanpa Mencintai. Ya, kemarin kan gue udah pre-order dari penerbit dan penulis. Sekarang pre-order dari toko-toko buku online. Oh gitu. Ya, mulai kan beda pre-ordernya. Toko-toko buku online mereka punya kebijakan sendiri. Berapa, Matt? Berapa buku yang terjual? Kemarin itu total 1000 dalam 6 jam. Tapi gue nggak tahu nih perintilannya berapa gitu. Habis dari itu. 1000. Iya, 1000. Tapi update terbaru gue belum tahu berapa. Lu nyediain stok berapa sih, Matt, kalau gitu tuh? Apa nggak tentu? Nggak tentu. Nggak tentu ya, lakunya aja berapa. Nanti kita udah ready stok nggak laku kan. Tapi nggak masuk ke Gramet ya? Masuk? Nanti masuk, kan sekarang kan masih pre-order dulu, masih dicetak. PO. Masih proses Oke. cetak. Oh, baru PO aja udah 1000, Matt ya? Iya. Gila, gimana ke Gramet tuh? Ya kita nggak tahu. Di 1000 kata gua. Nggak nambah ya. Ternyata lakukan PO gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli STM Sekolah Tanpa Mencintai, ada nih bukunya nih, Rahmat. Di toko-toko buku online lah, Desember awal Agustus ini. Awal Agustus ini. Selain stand up komedian, ngerilis buku, Rahmat juga pernah mengikuti kompetisi lawak di Malaysia, yaitu Maharaja Lawak. Gokil. Gimana tuh, Matt, kesan-kesannya lu? Sulit. Nah, Sulit. Anda ngerasain sendiri kan, susahnya gimana? Nyesuaiin bahasa ini susah banget. Gue jadi ngerasa kesulitan gara-gara mikirin bahasa doang, bukan mikirin punchline ya. Gue udah dapat punchline, lucu nih menurut gue nih. Anjir, orang sono kagak ngerti. Susah juga kalau gue ganti punchline-nya sama bahasa sono, feel-nya nggak dapet. anjir, lu keluar di berapa besar, Matt? Berapa kemarin ya? Kalau 9 nggak ya? salah, 8, 9 lah ya. 7 kayaknya. Jadi kurang-kurangin, Matt. Serius 7. Kagak. Ya kan 7. Kagak 8. 8. Oh 8. 8 tau. Kan gua 7. Popon 11 ya? Popon itu minggu kedua kalau Minggu kedua. Gokil. Selain stand up komedian, rilis buku, komedian yang sudah Malang doang tapi belum melintang ya kan. Lu kan baru Malaysia doang, Matt, ya? Malang nasibnya di Malaysia. Terus lu juga apa sih, Matt? Apa lagi? Podcaster. Gue baru bikin Podcaster. Apa sih podcast namanya? kita namanya. Podcast kita ngomongin tentang hal-hal yang orang tidak omongin. Contohnya Ngejulitin temen, biasanya tidak diomongin. Biasanya diomonginnya cuman di circle-nya doang. Internalnya doang, tapi kita omongin. Tapi yang universal tentunya. Yang universal yang kadang-kadang orang nge-close friend itu kan kadang-kadang nggak ngasih tahu orang kan. Betul. Ini kita kasih tahu orang-orang. Kita tuh sebel sama orang yang kayak begini, makanya lu nggak masuk close friend gua. Lu tuh nggak usah sosok dekat sama gua, lu masukin gua ke close friend. Iya benar, gua juga itu gua bahas. Gua dimasukin close friend, emang kita sedekat itu ya setelah gitu tahu, Matt, kita. Iya, gua bahas hal yang begitu. Tapi di podcast itu lu bahas tentang STM juga nggak? Nggak, itu murni komedi aja sih. Oh, cool. Sama kejulitan. Gokil. Bisa didengar di mana, Matt? Spotify. Di Spotify, di Apple Music, pokoknya di semua platform ada sih. Dengan keyword podcast kita. Gokil. Apa sadis. Ya, Matt. Jadi di Tanya Bintang Tamu ini gua akan ngasih 5 pertanyaan kepada lu. Lu bebas mau jawab lama atau cepat asal pertanyaan gua terjawab. Dan lu berhak bilang ke gua kalau pertanyaannya keberatan. Kayak misalkan lu jangan nanya itu deh gitu. Enggak kok. Selalu gua mah. Matt,
pertanyaan pertama. Lu lebih pilih mana? Di Indonesia nggak ada tawuran, tapi lu nggak punya konten, atau di Indonesia tetap ada tawuran dan lu tetap punya konten? Di Indonesia nggak ada tawuran dan gue nggak punya konten. Serius lu, Met? Serius. Gue kalau konten gue bisa cari selain konten STM. Cuma kalau misalnya ada tawuran terus gue bisa jadi ada konten, menurut gue itu cuman kebetulan aja ini isu yang pengen gue angkat gitu. Tidak melulu gue pengen ada tawuran, gue pengennya nggak ada tawuran. Justru kebetulan kampanye stop tawuran ini bisa dijadiin konten. Jadi sekalian sambil minum air kan. Iya nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa kalau nggak ada tawuran, gue nggak ada konten. Kita kan kreatif, komik kan kreatif, bisa kok ngebahas yang lain. Iya sih, benar-benar. Jadi lu lebih pilih di Indonesia nggak ada tawuran tapi lu nggak punya konten. Iya. Kalau bukan konten tawuran, kira-kira apa yang lu angkat? Isu apa? Isu apa ya? Menyesuaikan sama kondisi gue sih. Kalau tawuran kan dekat dengan personal lu kan, karakter lu beneran anak STM kan? Iya benar. Kalau misalkan nggak ada konten tawuran, lu mau angkat isu apa? Isu mungkin kehidupan pribadi gua atau ngebahas tentang gua tuh lahir di sebuah distrik, bukan distrik sih, apa sih? Sebuah kampung, sebuah kampung yang mirip-mirip sama Kungfu Hustle. Oh gitu. Namanya Nusa Indah. Itu sebenarnya kalau mau dibahas ya itu tuh unik-unik banget sih. Daerah Cilil kan? Bukan dong. Apa sih? Di mana sih itu? Ciracas dong. Oh, Ciracas. Itu banyak kejadian-kejadian unik menurut gua kalau misalnya gua mau nge-brand diri gua ya. Ya kayak STM. Ya, kayak misalnya si Bintang Emon anak Kalideres, mungkin gua anak Nusa Indah. Kalau mau nge-brand. Jadi isu itu yang diangkat ya. Ya, mungkin ya. Nih, tapi selama lu ngobrol tentang anak STM sama narasumber-narasumber yang lain itu, ada nggak yang sampai rusuh gitu, kayak misalkan lu nanya ini terus dia bongkar aib semua terus ngomongnya ngaco, anjing tau gitu gak usah gua tanya, sampai gitu? Ada yang kayak begitu, pasti ada. Namanya obrolan kan, kita kadang-kadang nggak bisa nahan ya, nggak bisa ngontrol gitu. Separah apa, Met? Ya separah kayak lu gara-gara lu nih temen gue mati gitu, terus kita cut, gue briefing, bang jangan kayak begitu bang, itu provokatif. Karena ini kan kampanyenya stop tawuran gitu. Jangan provokatif yang bikin justru tawuran jadi mulai lagi gitu, karena ini efeknya sudah positif gitu. Udah banyak DM yang masuk ke gua, dia sadar gitu tawuran itu nggak ada gunanya gitu. Jadi lu stop tuh, ada orang yang ngomong gara-gara lu teman gua mati. Iya, gua dimin dulu dia sampai selesai. Habis itu baru di briefing. Tapi kalau kadang-kadang di briefing juga nggak iya nggak dengerin. Ya udah kita cut aja bagian itu. Kalau misalnya gara-gara lu teman gua wafat, mungkin oke ya, Met. Iya, mungkin. Karena itu lebih halus ya mungkin. Kata matinya yang bermasalahin sebenarnya ya. Enggak dong. Tapi lu kepikiran gak sih, Met, di konten apa sih namanya? Bukan nostalgia mah nostalgia hal-hal gila kan? Ya, notice kali. Nostalgia ya, yang ngomongin tawuran ya kan? Iya. Lu sadar nggak di konten nostalgia tuh kan narasumber kan yang pernah ribut tawuran segala macam lu undang sih. Iya. Ya kan? Gara-gara sering masuk channel lu, banyak orang yang pengen kayak dia. Enggak sih, kalau menurut gua, karena gua ngundang yang alumni yang udah lama gitu. Jadi anak-anak baru tuh kayaknya nggak bakalan gua undang juga. Dan konten ini sebenarnya adalah konten prolog untuk arah ke arah film series ya. Maksudnya kita nanti mau bikin series, ini tuh cuma prolog. Kita mau nyari premis dari sini, nyari penonton dulu yang senang sama cerita yang seperti ini, baru nanti kita bikin adegannya. Jadi ini bukan tujuan utama. Jadi kalaupun lu tawuran sekarang nih ya, terus juga nanti di masa depan bakalan gue undang dia sama segila, kayaknya acara itu udah nggak ada. Karena ini ada rentang waktu yang terbatas gitu. Ini mah cuman selingan aja ya. Di lu sebenarnya tuh konten utamanya adalah yang kayak drama-drama gitu, sketsa mungkin ya. Bukan kayak nostalgia ya. Ya, ini cuman prolog doang. Ya. Pertanyaan kedua, sepanjang lu ngundang narasumber anak-anak STM yang sering tawuran, yang kena gear, kena samurai, percaya nggak kalau misalkan ilmu kebal itu ada? Ada, gue percaya ilmu kebal itu ada. Lu pernah nyaksiin? Karena gue pernah nyaksiin sendiri, pernah ngeliat videonya, terus juga beberapa kali ya, bahkan ya nggak cuma sekali gitu, nggak sekali dua kali, beberapa kali dan cukup sering. Karena apalagi teman-teman bokap gue juga kan banyak yang gitu kan, orang-orang lama pasti, orang-orang lama. Dan ya itu kayaknya udah bukan rahasia umum lagi lah, udah banyak orang tahu. Gua kalau gue pribadi agak-agak nggak percaya, Met, mungkin karena gue belum pernah nyaksiin langsung sih ya. Kalau gue dengar cerita doang. Lihat videonya pernah, tapi lihat video pernah gue, tapi kan bisa
ditelaah kenapa itu nggak kena, terus atau enggak ada yang disempilin buku tuh Matt sini. Iya. Buku paket PKN kalau nggak salah tuh. Kenapa lu detail? Kenapa lu detail? Ada di sininya nih, di sini pakaiin buku, pakai sweater. Iya. Jadi kalau buat nangkis-nangkis gini, tek. Kasihan banget penerbitnya ya. Bikin buku bukan buat dibaca, buat ditangkis, Matt. Untung bukan buku matematika anjir. Kenapa emang? Bacok-bacok kok bececeran algoritma. Waduh. Rumusnya ya. Waduh. Iya benar. Jadi lu percaya ya? Percayalah. Ada ya narasumber juga banyak yang ngomongin itu, gue juga pernah ngeliat. Bahkan di konten notis segala hal-hal mistis, kita sampai lebih dalam lagi ngebahas tentang itu. Tapi nggak semua anak STM mungkin, Matt. Nggak semua lah. Kayak lu kan anak STM, lu nggak kebal kan, Matt? Enggak. Apa gue mau tes, Matt? Jangan lagi lah, masa gue mau dites? Iya, lu kan anak STM, Matt. Iya, dulu gue pernah nyoba make. Gue pernah cerita di Cerna Radio. Ya pakai ini kan, batu delima itu kan. Ya tapi dihantuin gitu, gue jadi takut lah. Gue ingin kedepannya bakal lebih seram lagi. Mana gue stop. Kalau gue juga dulu pengen Matt kayak begitu, tapi gue mah nggak mau kebal. Bulu perindu. Yang mancing cewek. Yang mancing cewek tuh. Pengen tuh. Soalnya gue punya teman yang bukan jelek ini Mamet ya. Jauh sama standar, ngerti nggak? Kayak di bawah KKM gitu, di bawah KKM. Iya itu. Tapi ceweknya cakep-cakep Matt. Dia pakai begituan bulu perindu. Kata gue tahu bulu babi dah. Harus dikencingin dulu mukanya kalau pakai bulu babi dong. Gue nggak kayak apa ya, nggak wajar gitu Matt. Ceweknya cakep banget. Tapi mukanya begitu. Mungkin pakai begitu juga ya Matt ya. Bisa jadi. Tergantung dia punya skill nggak untuk ngerayu. Skill untuk. Nah bisa jadi. Kan kalau orang jelek kan rata-rata speaknya jago, Matt. Iya, speaknya jago. Gua jago banget tuh. Iya. Karena emang itu doang skillnya dia kan. Iya. Dia nggak bisa ada lagi hal lain yang bisa dibantu. Iya benar. Jadi kalau misalkan ke wapak-wapak gitu ilmu kebal tuh beneran ada ya? Iya, ada. Lu juga pernah nyaksiin sendiri? Iya. Kalau misalkan buat teman-teman yang nggak percaya gua ilmu kebal tuh ada gitu. Ada juga kan kalau di kalangan Bogor kan sering anak STM tuh kayak misalkan ilmu kebal ada ininya penawarnya. Kayak misalkan lu kebal nih, bacokan ganjil pokoknya ini tembus aja. Bener nggak Matt itu Matt? Ya Allah, gua nggak tahu ya kalau sampai begitu-gitu ya. Karena emang literaturnya tuh panjang ini tuh. Ya, ada yang modelan nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Ada yang nggak boleh main cewek. Ada yang nggak boleh pas ajan ininya. Ada yang nggak boleh pas malam Jumat gitu. Jadi ada juga yang ke kamar mandi boleh gitu, tapi nggak boleh main cewek. Pantangannya beda-beda. Pantangannya beda-beda lah, tergantung ya speknya kayak gimana itunya. Nggak tahu gua kalau di Bogor gitu, Matt. Ada yang TikTok nih, lu bacok aja pukulan ke ganjil tembus. Maksud gua orang lagi emosi kan nggak mungkin ngitung, Matt. Iya kan? 1, 2, tahu lu bego nih baru 2 ya kan, nggak mungkin. Apalagi kalau misalnya orangnya bego gitu. Iya. Wah ini cara ininya penawarnya di pajuknya harus bilangan cacah. Bilangan cacah tuh yang kayak gimana? Iya, nggak belajar tuh ya matematika. Nggak belajar matematika. Nggak tahu bilangan prima. Bilangan prima lebih sulit lagi tuh. Iya, makanya. Gue juga lupa bilangan prima tuh apa aja. Jadi pertanyaan gua, apakah Rahmat percaya terhadap hal-hal begitu? Percaya. Karena pernah nyaksiin. Next. Pertanyaan ketiga, Matt. Lu belum nikah kan? Belum. Pilih untuk menikah nih. Milih metode ta'aruf atau pacaran? Pacaran. Kenapa lu nggak suka syariat Islam ya? Nggak gitu. Kenapa sih, Matt? Nggak gitu. Nggak, kalau gue perhatiin emang lu sensi nih ke hal-hal. Nama lu aja Rahmat jadi Rahmat. Kayak gue nggak mau ada Islamnya. Enggak, bukan. Gimana sih, Matt? Rahmat itu sebenarnya karena dulu di Twitter tuh banyak yang pakai nama Rahmat kan. Di Instagram juga, di Facebook gitu. Pasaran ya? Iya, jadi pakai nama Rahmat sebenarnya. Terus gue lihat, wah ini kayak orang Turki gitu kan. Orang Turki, terus gua tambahin Ababil gitu. Itu juga nggak salah aja. Bukan karena gua nggak suka, gila lu. Ya kenapa? Kenapa? Alasannya lu milih metode pacaran dibanding ta'aruf untuk menikah nanti? Nggak tahu ya, karena mungkin gua nggak tahu ilmunya ya ta'aruf kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau gua pelajarin ta'aruf tuh kayak gimana, apakah lebih baik daripada pacaran? Ya gue mungkin lebih milih ta'aruf karena sejauh ini gue taunya pacaran aja. Tapi masa sih lu nggak pernah denger ta'aruf? Iya pernah dengar, cuman kan gue nggak tahu metodenya kayak gimana. Kalau pacaran kan ya kita menjalin hubungan gitu, kita jalanin sampai yakin terus nikah gitu. Ya walaupun memang secara agama lah nggak boleh, itu kan zina juga ya hitungan ya. Ya cuman kan kita kan ya gitu ya. Agak-agak ngeri sebenarnya. Sebenarnya kenapa gue lebih milih pacaran, tapi pacaran juga gue nggak pacaran kayak yang lebay harus ngabarin gitu. Gue tuh udah di tahap yang kalau emang kita punya komitmen ya udah kita jalanin aja, gak usah kayak anak SMA juga setiap waktu ngabarin. Yang penting gue tahu kapan gue harus halalin lu. Betul. Oke. Gitu.
Nah, kalau tapi lu pernah denger ini kan apa ta'aruf tuh kayak gimana? Ininya umumnya kayak misalkan orang dijodohin terus ada pihak ketiga, tahu kan itu? Iya, tahu. Nah, kenapa apa yang bikin lu sehingga memilih pacaran dibanding ta'aruf? Apa lu nggak mau kayaknya lebih oke nih gitu, lebih terpercaya juga? Gua nggak tahu ya. Kalau pacaran itu karena mungkin udah general aja, jadi kita udah tahu proses-prosesnya. Kalau pacaran itu gini-gini, kalau ta'aruf kan kita nggak tahu ilmunya ya untuk ta'aruf tuh kayak gimana. Walaupun memang ada pembimbingnya gitu. Cuman kan mungkin ya karena kultur gue ya, bukan kultur secara keseluruhan, kultur gue yang lingkungan gue ngebentuk gue kayak begini. Ya mungkin lebih nyamannya pacaran. Gitu. Iya walaupun sih. pacaran juga nggak terlalu yang kayak gimana lah. Atau bisa jadi pacaran yang lo jalanin sekarang tuh metodenya metode ta'aruf, Met. Bisa ada di collab gitu ya. Lu kan tipikal pacarannya kan nggak sering ketemu, jarang kan? Ya kan, kayak ngabarin seperlunya. Yang penting tahu-tahu halal itu kan. Iya. Ya kurang lebih seperti itu, Met. Oh gitu. Iya, kalau ta'aruf tuh kan ada orang ketiga nih. Misalkan lu mau dijodohin sama cewek. Nah, si cewek itu ada perantaranya. Entah ibunya, entah kakaknya, entah siapa. Lu ketemu, nanti lu komunikasinya lewat perantara. Nah, itu yang gue nggak bisa kayaknya. Kalau lu mah langsung direct ke orangnya. Langsung direct ke orangnya. Cuman kan itu kan emang dilarang ya, maksudnya ngelihat cewek aja kan itu kan udah jinah mata gitu. Iya, benar. Cuman kultur lingkungan gua tidak ngebentuk gua bukan terlalu sih, kental banget agamanya gitu. Oke. Gitu sih. Emang lu backgroundnya juga bukan dari anak-anak madrasah kan? Iya, lu kan madrasah, tahu jadinya. Gua walaupun anak madrasah kan bukan berarti gua juga pengen metode ta'aruf, men. Iya. Rata-rata anak madrasah tuh rebel tuh. Justru malah biasanya tidak mencerminkan madrasah sekali. Iya, lihat Jawin, ya kan, pesantren lagi malah dia. Ya kan, gua juga sama. Jadi kalau misalkan ditanya lu untuk mencapai jenjang pernikahan, milih metode pacaran dibanding ta'aruf dalam hal pendekatan, ya kan? Gua tergantung ceweknya. Kalau sekarang masih gue kalau besok dia mau keluarga gue ke rumah dia juga ayo. Kalau gue sekarang udah di tahap seperti itu sih. Kalau gue mau pacaran dulu tapi jangan lama-lama, ayo. Mau ta'aruf dulu, ayo. Gue mah sekarang mah di tahap yang gue udah pengen lah gitu. Iya. Udah siap lah daripada pacaran mulu, ya kan? Gitu. Karena kan sakit mulu juga kan. Sakit hati mulu juga kan. Kan kalau kata Uus kan cinta itu kan seni menyakiti diri kan. Kalau gue sih nggak menganggap itu seni sih. Matt, pertanyaan keempat. Lebih milih berhubungan sama cewek cantik tapi di tongkrongan jaim, atau cewek biasa aja tapi di tongkrongan asik? Mendingan cewek cantik di tongkrongan jaim. Kenapa lo lebih milih gitu? Di tongkrongan maksudnya bergaul gitu. Jaim kayak nggak asik kayak gitu, dia individualis sendiri, main HP segala macem. Enggak, gue milih cantik gue. Kalau pilihannya itu dua ya. Cantik di tongkrongan nggak asik atau biasa aja tongkrongan asik? Cantik di tongkrongan nggak asik. Kenapa lu lebih memilih cantik di tongkrongan nggak asik? Ya kalau menurut gue bersosial itu bisa gue didik biar bersosial bagus. Dia udah ada modal cantik nih, gue kan pengen memperbaiki keturunan juga. Gue bisa didik dia, lu kalau menjadi ibu yang baik, lu harus sosialnya kayak begini. Nanti teman-teman lu ibu-ibu PKK. Gue yakin kalau dia istri yang baik, dia mau dengerin suami gitu. Kalau gue menurut gue ilmu sosialnya dia, cara bergaulnya dia bisa gue ajarin gitu. Bisa gue doktrin. Cuma kalau udah biasa aja, gue tidak bisa doktrin dia jadi cantik. Kata siapa? Iya, masih bisa. Ya tapi kan operasi plastik. Semua hal kalau punya duit bisa, Matt. Tapi tidak natural. Lah, apa bedanya dengan didikan lu terhadap sosial? Ya, tapi kan sosial ya, bukan fisiknya. Ya kan orang kalau misalkan nih cewek itu cantik tapi di sosialnya nggak asik, misalkan tongkrongan nggak asik, lu didik nih, berarti dia berubah atas kemauan lu, bukan atas kemauan dari sendiri. Enggak, maksud juga seberapa selevel mana nih kebutuhan untuk asik di tongkrongan itu. Kalau dibutuhkan banget gue ajarin gitu. Kalau misalnya nggak dibutuhkan banget ya udah. Ini mah diem aja. Ya jangan diem aja, pasti gue ngomong dong lu. Nanti malam pertama kayak kena bong pisang, diem aja gini aja. Gue nggak mau lah kalau begitu mah. Pasti bakal gue ajarin lu harus. Ini kondisinya diem aja, maksudnya nggak ada dia tuh nggak ngaruh. Bahkan orang-orang nggak tahu tuh ada dia. Oh, lu bawa cewek, Matt, gitu. Cuma properti doang gitu. Ada bahkan, Matt, banyak di tongkrongan zaman sekarang gitu, main HP asik sendiri. Tapi gue nggak pernah bawa cewek ke tongkrongan sih. Kenapa? Menurut gue quality time gue tuh harus sama dia gitu.
Menurut gue nggak bisa ngegabungin kondisi gue sama teman-teman gue sama kondisi pas ada dia. Gue nggak bisa ngebelah diri gue fokusnya kemana gitu. Kecuali memang gue pacaran sama dia gara-gara dulunya dia teman gue atau teman satu tongkrongan sama gue. Kalau gue kenal di luar dari tongkrongan gue nggak bisa ngajak dia ke tongkrongan gue. Kalaupun ada kejadian begitu, mungkin pas ada pernikahan ngobrol bareng, acara kondangan gitu ngobrol bareng. Kalau sengaja buat nongkrong kayak gue nggak deh ngajak pacar ke tongkrongan, soalnya suka direbut sama temen tongkrongan. Iya benar Matt, banyak tahu. Sering kok terjadi. Kecantol sama yang lebih ganteng ya kan sering terjadi. Dan di tongkrongan kan karakter kan terlihat sekali jelas. Yang lucu-lucu banget yang berkarisma banget gitu. Ketika cewek kita melihat orang yang se-original itu di tongkrongan, terus lebih suka originalitas orang itu dibanding kita, udah kelar. Iya sih benar. Selain itu bukan karena gua takut direbut, bukan gitu, bukan karena gue tidak percaya diri ya, dia bisa milih yang lain gitu, tapi karena gue tidak mau merusak pertemanan gue. Kalaupun emang nih cewek gue tidak tertarik sama dia gitu, terus cewek gue cerita gitu, ini dulu mepet aku loh gini, sudut pandang gue ke teman gue itu udah berubah, jadi kok lu gini sih, lu punya gue gitu. Tapi gue nggak mau terjadi hal seperti itu. Berarti lu sangat mengkhawatirkan ketika cewek dibawa ke tongkrongan itu, cewek lu nyantol sama teman lu yang lebih ganteng. Iya, atau teman gua godain cewek gua. Karena gua nggak mau ada problem sama teman gua, dan gua nggak bakal negor juga, jadi gua cuma cukup tahu aja. Dan sudut pandang gua udah mulai berubah ketika dia udah godain nyenggol. Ya betul. Dan rata-rata di tongkrongan tuh yang cewek cowok-cowok begitu tuh lucu ya kan, ganteng, kaya biasanya tuh. Ya kan, Matt? Iya, kalau lucu, ganteng ya gua masih bisa lah. Masih bisa ngasih tahu. Kalau misalnya ganteng mah aku juga bisa kok. Gitu. Kalau lucu mah aku lebih lucu gitu. Cuma kalau kaya aku nyerah gitu. Kayak waduh, susah nih kalau masalah harta. Berarti cewek lu jangan nongkrong sama gua, Matt. Tergantung kalau cewek gue anak Bogor. Kalau cewek gue anak Bogor, justru itu bahaya, Bogor. Bahaya juga. Tapi lu pernah ada pengalaman gitu, Matt? Cewek lu dipepet? Pernah. Dan cewek gue mau lagi. Masa sih, Matt? Apanya? Ini cewek lu yang mana ini? Cewek lu yang sebelumnya? Ada lah. Iya, maksudnya bukan yang sekarang kan? Bukan yang sekarang, sama sebelumnya. Ya, ada lah. Cuman kalau gue kan memang tidak memaksakan kehendak perempuan itu. Menurut gue kalau dia lebih milih temen gue ya silakan. Karena gue kan basicnya udah mencintai gitu. Iya sih, apapun yang dia lakuin, asal dia bahagia, gue senang-senang aja, walaupun bahagianya bukan dari gue kan. Iya sih. Gitu. Lu sekarang ini sih banyak quote-quote sih ya lu. Quote apaan? Itu mah umum anjing. Tadi lu, gue mau nanya dulu dah, Matt. Itu asal-usul Rahmat Ababil tuh dari mana sih? Jadi gini. Kan Beno Ababil juga ada kan? Iya, jadi gini. Waktu itu gue PKL di Morelli ya. Morelli itu apa? Morelli itu perusahaan furnitur kantor. Jadi waktu itu ada temen PKL gua manggil gua Matt gitu. Oh, Rahmat aja ya, gua ganti Twitter gua. Dulu Twitter gua Rah_Matt. Rah_Matt. Ya gitu. Cuman Rahmat gitu. Jelek Rahmat tuh gitu. Gua tambahin sebenarnya jujur aja, sebenarnya ngasal aja ngasih nama Ababil itu. Ngasal aja. Cuma kalau diwawancara orang atau ditanya orang ya, Ababil filosofinya adalah burung dari neraka dikirim untuk menyerang pasukan gajah. Waktu gue di ini talk show, gue jawabnya itu aja. Abisnya kalau misalnya gue jawabnya, ya ngasih nama aja. Ya hostnya nggak ada bantu bicaraan gitu. Tapi kalau di interview gitu, ya pasti gue panjangin dengan ini adalah nama burung dari neraka. Walaupun gue sebenarnya searching sendiri setelah ini kok banyak orang yang nanya Ababil ini apa? Lu tuh orang ke yang 7006 kalau nggak salah. 7005. 7000. Oh ya 7005 ya benar. Kenapa lu yang ngatur ya? Lu orang ke 7005 lah yang nanya gitu. Dan jawaban gue selalu ya filosofinya adalah burung Ababil itu adalah nama burung dari neraka untuk menyerang pasukan gajah. Sejujurnya ini baru di channel dong gue ngasih tahu, sebenarnya nggak ada artinya apa-apa. Gue ngasal aja kasih nama Ababil. Jujur ya, Matt, gua kira Ababil tuh ABG masih labil. Karena waktu itu kan lu sempat goyang kan ininya apa? Kayak lu lagi fokus kemana terus tiba-tiba ke sini. Itunya persona gua dulu. Personanya kayak ketertarikan ke A, tiba-tiba ke B, ke C gitu. Namanya masih remaja kan. Gua pikir itu Ababil. Lu waktu di Bogor tuh ini enggak sih? Ketemu enggak sih sama gua? Ketemu gua. Enggak sih? Pembahasan gua tuh selalu berubah-ubah di stand up. Gua ngikutin lu sampai sekarang. Dari mulai lu ngomongin anak STM, cinta, politik,
sampai filsafat. Politik apaan? Ngomong politik. Dia yang tutup kerating deng emang bukan politik itu. Tahu semua gue mah, Met. Mulai dari lu suka filsafat sampai pil anjing apa tuh? Karena pil anjing aja. Itu tuh zaman-zaman itu tuh pil yang bikin ini kan ya? Yang bikin mabok itu kan? Iya. Oh iya. Itu. Bahaya banget tuh pil. Jadi rahmat ababil, rahmatnya dari orang pabrik, met-metnya dari orang sana. Iya, met-metnya. Terus si ababilnya tuh ngasal lu ngarang sendiri aja gitu ya. Tapi lu tahu ada Beno Ababil, Met? Ya kan Beno Ababil suci 6 kan, abis suci 5 suci 6. Oh, lu dulu ya. Iya, gua dulu. Bisa jadi nanti itu aja si Beno ngikutin gua, iya. Tapi Beno kan nama asli masalahnya. Gua jadi enggak enak sama dia. Ababilnya? Asli, nama asli Beno Ababil emang namanya dia. Emang Beno Ababil? Beno Ababil itu nama asli, gua nanya sama Benonya. Gua pernah ketemu sama Beno di waktu itu sama Jupri di Tangerang. Apa? Di stand up UIN. Serius, gua ngobrol. Seinget gua ngobrol sama dia nama asli. Gua pernah ngobrol sama Beno, gua tanya Beno, lu kenapa Ababilnya sama Rahmat? Emang apa sih ini filosofisnya? Dia juga bilang gitu, Mat. Seperti burung ya. dia tinggal ngomong gini, gua tinggal diundang ini talk show aja, Ler. Serius lu begitu? Dia bilang, gue ngobrol sama dia, lu Ababil dari mana? Nama asli Ababil itu? Enggak gua. Lu bercanda lu? Gua bercanda gua. Kalau Beno asli, yang palsu gua. Goblok Rahmat ah. Ya pertanyaan terakhir, Met. Oke. Lu kan konten kreator. Oh ya. Bisa disebut ya. Tapi gue nggak terlalu setuju ya. Kalau nih orang nyebut gue podcaster, gue nggak setuju. Orang nyebut gue penulis, gue nggak setuju. Bukan nggak setuju ya, apa ya, tidak terlalu berkenan gitu. Oke. Kalau stand up comedian mungkin berkenan. Kalau aktor atau apa gitu, penulis buku, content creator, YouTuber lah apa gitu, gue tidak terlalu berkenan karena emang basicnya gue ngeluarin seluruh kemampuan gue tuh di stand up comedy. Berarti lo sangat layak disebut stand up comedian. Stand up comedian, gue ngerasa layak, itu dia, ngerasa layak. Kalau YouTuber, podcaster, penulis lah, apalah itulah, konten kreator lah, tetek bengek lah, itu gua itu adalah efek dari gua melakukan stand up comedy. Jadi gua harus melakukan itu. Iya. Tapi atas dasar kesenangan. Oke, betul. Benar kata Jegel kali ya waktu itu, gua sama Bang Jegel kan waktu itu komentar juga tuh, lebih bangga disebut aktor pas stand up. Stand up kata dia, karena dengan stand up gua bisa bangga kayak gua stand up comedian ini karya gua. Iya. Kalau film gue cuma bisa doang tapi nggak jago gitu ya, kali ya. Iya, betul. Gitu kali ya. Betul. Lu anggaplah lu sebagai konten kreator, orang yang suka bikin konten. Iya. Bagi lu nih, sebuah konten itu mendingan berisi atau viewer? Aduh, agak berat sebenarnya nih. Sebenarnya nggak bisa dipisah nih. Karena orang pengen berisi dan viewers. Enggak. Contoh kasus nyatanya, Matt, nggak semua orang dapat kesempatan dua itu. Iya. Ada yang viewersnya dikit, tapi bobotnya sangat-sangat berisi. Anjing, bagus banget di konten. Atau sebaliknya, konten apaan sih? Tapi viewersnya 1 juta, 2 juta. Bagi lu pribadi, viewers. Sekarang ketahuan kan kenapa? Anjing, ini pancingan. Kenapa lihat dulu alasan. Channel Matt 500.000 ya kan? Alasan dulu nih. Alasan dulu gua kepancing ini. Alasan dulu gini. Oke, gini ya. Oke, gua netralisir ya. Iya. Oke. Jadi gini, kalau pengen konten berisi ditanya berisi atau viewers gini. Kalau berisi belum tentu menarik massa. Kalau berisi belum tentu menarik massa. Kalau viewers kan udah pasti menarik massa. Nah, dari menarik massa ini kita kasih jejelan yang konsepnya viewers yang bisa menarik massa dulu nih. Baru ke depannya kita buat yang berisi. Dibanding yang berisi lu dari awal lu nggak punya viewers, akhirnya lu ikut-ikutan yang jadi nyari yang punya viewers. Mendingan bangsat jadi baik daripada baik jadi bangsat gitu. Gara-gara kontennya berisi nih, aduh kok konten berisi kok nggak ada viewersnya gitu, sedangkan dia butuh atensi gitu. Akhirnya dia bikin yang narik viewers, bikin prank. Orang jadi wah rame banget nih, terus pasti dia padahal dulunya kontennya kayak gini loh, bagus loh kontennya loh. Ini untuk orang yang ini ya, yang melek ini ya, melek moral ya, orang-orang melek moral nih yang suka komentarin konten orang gitu. Kenapa dia jadi berubah ya? Oh, lu udah berubah lu bang gini. Kalau misalnya dari viewers, dari konten-konten sampah dulu. Ini bukan berarti gua nyuruh orang bikin konten sampah dulu ya. Bisa kok bikin konten bagus langsung banyak viewers. Gimana cara lu memanage aja itu mah? Gimana cara lu nyari pasar, kejelian lu, mencari hal yang belum pernah ada sebelumnya di platform ini.
kalau nyari viewers dulu, oke, konten sampah, tiba-tiba jadi mendidik, berisi gitu. Terus tiba-tiba emang ditinggal pergi nih sama yang viewers gede tadi, tapi setidaknya udah mulai nyantol konten-konten viewers lu ke konten-konten yang emang udah berisi. Dan dari setengah orang yang pergi ini dan setengah orang yang bertahan ini, setengah orang bertahan ini pasti ngomong kok ke teman-temannya, ini ada nih konten bagus nih berisi nih gini. Tapi dia tuh kan terkenal dari viewers yang jelek, tapi dia udah berubah loh, kita nggak bisa ngeliat masa lalu orang. Kayak yang dilakukan sama Awkarin sekarang ini kan, menurut gue masih kasar juga tuh Awkarin tuh. Jadi menurut lo lebih penting dalam hal bikin konten, lebih penting mentingin viewers dibanding mentingin isi atau bobot? Tergantung, ntar dulu nih. Ini tuh, lu mah geser lagi. Lu udah bilang poinnya viewers dulu. Ini agak berat, sebenarnya agak berat. Karena dua pilihan ini nggak sesuatu hal yang nggak bisa disatuin. Ini bukan nasi goreng dan dan acar yang bisa kita pilih. Ini di satu kesatuan, orang pengen di satu kesatuan, orang pengen makan nasi goreng sama acar. Betul. Gak mau makan acar doang atau nasi goreng doang. Lu suruh milih acar atau nasi goreng. Sedangkan gue orang yang suka makan nasi goreng pakai acar, nggak bisa gitu. Ya, gue bilang tadi makanya realitanya nggak semua orang dapat dua kesempatan ini. Nah ya ini. Nah kalau ya opsi gue seperti tadi itu, lu jadi dulu viewers. Tergantung tujuan lu dulu apa. Tujuan lu duit atau lu memuaskan ya AdSense, memuaskan idealisme lu, egois lu, atau keinginan lu untuk berkarya, kepuasan lu, ya lu bikin aja yang dari awal emang udah berbobot. Tapi emang prosesnya agak lama. Gue yakin kok setiap konten yang berbobot suatu saat pasti nemu viewer sendiri. Kalau lu ngerasa konten lu bagus, berisi, mendidik, dan bisa jadi pembelajaran dan viewer sedikit, bukan berarti konten lu jelek dan orang-orang banyak yang nggak suka hal-hal yang mendidik. Karena lu belum ditemukan aja. Karena lu berbeda dari yang lain. Hal yang berbeda dari yang lain itu susah ditemuin, Pak. Ya, menurut gua, kayak emas kan ada di kilang emas itu kan agak susah. Yang di Afrika tuh dari butiran-butiran pasir paling ada cuma satu. Ya komoditasnya emang lama gitu. Lu nggak bisa langsung. Tapi kalau pengen langsung punya viewers, ya bikin konten sampah dulu. Habis itu bertumbuh jadi lebih baik gitu. Bukan berarti gue nyaranin langsung pakai konten sampah ya. Tuh lu mah aneh, lu mah muter-muter sih. Ya bukan berarti gue on nyaranin. point. Gue nggak bisa on point gini karena ini agak tricky. Nggak apa-apa. Di luar tricky. Itu kan itu pendapat lu sendiri. Oke, ya udah cari yang viewers banyak aja kalau lu emang butuh atensi. Jadi buat teman-teman semua, Rahmat sudah mengizinkan lu bikin konten-konten sampah. lu boleh kok bikin konten-konten yang nggak berguna, yang nggak berisi, yang makan sabun, makan jembut, nggak apa-apa. Kalau menurut Rahmat ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak. Gue bilang bertanggung jawab itu tuh nggak apa-apa. Kenapa? Itu tuh nggak apa-apa. Kenapa? Orang itu kreasinya dia kok. Kita sering bilang negara kita negara merdeka, bebas bersuara gitu. Tapi ada orang bersuara yang aneh dikit, yang emang nyeleneh dikit, kita ngomonginnya nyinyir gitu. Secara nggak langsung, orang-orang yang mendukung kebebasan bersuara membungkam juga kebebasan bersuara. Sebenarnya tadi lu agak-agak terpancing sama pertanyaan gua. Kalau menurut gua, ini yang gua ambil dari panutan gua, Dwi Purwoto. Panutan gua juga itu. Nggak boleh gua doang. Posesif gitu ya. Begitu. Gini, dia bilang apapun itu, mau halnya bisnis, mau halnya seni, mau halnya karya, masalah idealisme kita. Kayak misalkan lu bikin konten pengen kepuasan sendiri, berarti idealisme lu. Gue pengen nggak bisa, gue pengennya A, B dan C. Gue nggak mau Z, nggak mau J. Nah dalam artian kalau kata Bang Jui, lu boleh idealis kalau perut lu udah kenyang. Anjing nggak? Oke, jadi oke. Lu boleh bikin konten berisi. Bener dong. Iya, berarti bener. Iya. Lu sebenarnya bener, tapi ketika gue cecer lu agak goyang kayak ketakutan gitu. Iya, itu jawaban yang sampai saat ini gue pegang. Iya. Waktu itu gue sempat mengalami anjing bingung nih gue ngomong ke dia, jawaban itu sangat menjawab menurut gue. Kalau lu mau idealis, lu boleh idealis asal perut lu udah kenyang. Oke. Kalau kita ambil kasus contoh di dalam YouTube, lu boleh bikin konten yang lu mau tanpa pedulin ada yang nonton atau enggak, asal duit itu cukup. Lu nggak butuh duit. Iya. Gitu. Bagus itu, Kang Ju. Emang panutan lah. Oh itu. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip lah. Cuman gua kan secara merakyat. Bahasa gua merakyat. Iya betul. Gitu. Oke, terima kasih banyak Rahmat udah mau main ditanya bintang tamu. Enggak dong, dulu yang main ke gua, ini kan rumah gua, daerah rumah gua. Terima kasih banyak Dani Beler udah main ke sini. Terima kasih banyak buat Rahmat udah mau masuk ke channelnya Dani Beler.
di program Tanya Bintang Tamu. Terima kasih banyak, Wet ya. Oke, mantap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.